Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui kami di Sufah. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang setiap pagi pergi ke pasar rebutan atau akik, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar, yang terbaik, yang ia dapatkan tanpa berbuat dosa atau memutuskan persaudaraan. Maka kami menjawab, ya Rasulullah, setiap kami menyukainya. Beliau bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu mengajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya daripada mendapat 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada mendapat 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada mendapat 4 ekor unta betina. Dan sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada mendapat sejumlah unta yang sama. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud. Saudara-saudara sekalian, Sufah adalah nama sebuah tempat khusus di Masjid Nabawi yang dijadikan tempat tinggal sementara oleh orang-orang miskin muhajirin. Jumlah sahabat ahlu Sufah selalu berubah dari waktu ke waktu. Allama As-Suyuti rahmatullah alaih telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Sufah, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Butan dan Akik adalah nama 2 pasar unta di Madinah. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Maksud mendapatkannya tanpa berbuat dosa adalah mendapatkan harta tanpa susah payah, namun tidak melalui pemerasan, pencurian, atau merampas warisan sesama saudaranya. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW menafikan semua cara itu, yaitu harta tersebut didapatkan dengan tanpa bersusah payah sama sekali dan tanpa berbuat dosa sedikit pun. Semua orang tentu senang memperolehnya, namun mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Jangankan seekor atau 2 ekor unta, bahkan meskipun seseorang mendapatkan 1 kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu hari esok. Ketika maut menjemput, pasti semuanya terpaksa harus ditinggalkan. Sebaliknya, pahala membaca 1 ayat Al-Quran akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat menyaksikan seseorang yang diberi uang 1 rupiah akan lebih senang daripada diserahi uang 1.000 rupiah supaya dia simpan, dan pemiliknya akan mengambil kembali uang itu setelah kedatangannya. Sebab selain beban amanah, dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari uang itu. Inti maksud hadis yang tadi disebutkan mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara dan sia-sia, atau sesuatu yang hasilnya kekal dan bermanfaat. Betapa rugi waktu-waktu yang nantinya hanya akan menjadi musibah yang abadi. Kalimat terakhir yang di dalam hadis yang tadi disebutkan menyebutkan bahwa sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada mendapat sejumlah unta yang sama. Kalimat itu mengandung 3 maksud sebagai berikut. Yang pertama, baginda Nabi SAW menyebutkan sampai jumlah 4 secara terperinci.
Adapun selebihnya disebutkan secara garis besar. Maksudnya semakin banyak ayat itu dibaca oleh seseorang, lebih baik daripada sejumlah unta yang disebutkan. Adapun unta yang dimaksud merupakan jenis unta jantan maupun betina. Keterangan ini adalah untuk jumlah yang lebih dari 4, sebab jumlah sampai 4 telah disebutkan di dalam hadis yang tadi disebutkan. Yang kedua, setelah bilangan 4, bilangan-bilangan selanjutnya disebut secara global, supaya orang bisa membayangkan jenis unta menurut selera masing-masing. Ada yang menyukai unta betina dan ada yang menyukai unta jantan. Oleh karena itu, makna hadis tersebut adalah jika seseorang menyukai unta betina, maka satu ayat lebih baik daripada unta betina. Jika seseorang menyukai unta jantan, maka satu ayat lebih baik daripada unta jantan. Kemudian yang ketiga, kata-kata di dalam hadis yang tadi disebutkan bisa juga bermaksud bahwa satu ayat lebih baik daripada sepasang unta jantan dan betina, jika dibandingkan dengan maksud keterangan nomor 2. Maka bukan saja lebih baik daripada salah satu unta betina atau jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya. Jelasnya membaca satu ayat lebih baik daripada mendapatkan sepasang unta jantan dan betina. Begitulah seterusnya, setiap ayat lebih utama daripada sepasang unta. Ayah saya, kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya, lebih menyetujui pendapat ini sebab lebih banyak keutamaannya. Meskipun begitu, tetap tidak dapat disamakan antara membaca satu ayat Al-Quran dengan 1 ekor atau 2 ekor unta. Hal ini sekedar perumpamaan dan contoh. Saya, kata Maulana Zakaria, telah menjelaskan sebelumnya bahwa 1 ayat Al-Quran akan memperoleh pahala yang kekal, yang lebih utama dan lebih baik daripada kerajaan seluas 7 benua yang fana ini. Mula Al-Qari rahmatullah alaih menulis tentang seorang syekh yang sedang dalam perjalanan haji. Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para pengusaha kaya supaya tinggal lebih lama di tempat mereka, agar dengan keberadaan syekh, harta dan perniagaan mereka mendapat keuntungan yang lebih besar. Demikian pula para khadim syekh juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan perniagaan tersebut. Sejak awal syekh menolak tawaran mereka, tetapi ketika mereka mendesak terus, akhirnya syekh berkata, "Berapakah keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian?" Jawab mereka, "Keuntungan kami berbeda-beda, namun setidaknya kami bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat." Kata syekh, "Keuntungan kalian sangat sedikit, namun kalian mendapatkannya dengan susah payah. Aku tidak menghendaki sesuatu yang sedikit ini, sehingga harus kehilangan sholatku di Masjidil Haram, yang 1 rakaat pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Pada hakikatnya kaum muslimin hendaknya memikirkan betapa mereka telah mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit ini." Saudara-saudara sekalian, di pagi ini mudah-mudahan tadzkirah kita memberikan manfaat yang begitu besar untuk menguatkan iman dan amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.